bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 dimanapun kalian berada, Bapak dan Ibu Guru berharap kalian tetap sehat selalu, menjaga kesehatan ya, agar tidak mudah sakit ya. Lalu jangan lupa anak-anak harus tetap rajin belajar walaupun pembelajaran kita dilaksanakan secara daring. Baik anak, ya kita akan mulai pembelajaran di tema 7. Indahnya keragaman di negeriku, subtema 2. Indahnya keragaman budaya negeriku. Nah, kali ini kita akan memasuki pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak lihat gambar apa ini? Ya, yang jelas ini bukan gambar nasi tumpeng. Ya, bukan gambar nasi tumpeng, tapi ini adalah gambar salah satu rumah adat yang ada di Indonesia. Rumah adat dari daerah manakah itu? Ya, nanti kita akan pelajari di dalamnya dan ada gambar-gambarnya. Ya, anak-anak, kita masih di tema 7. Ini gambar atau cover buku tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Nah, ini ada rumah adat lagi anak-anak. Rumah adat daerah mana ini ya? Ini rumah orang anak-anak, bukan rumahnya binatang ya. Bentuknya memang unik ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang bentuk rumah adat, bahan pembuat rumah tersebut, serta keunikannya. Yang kedua, siswa dapat menceritakan asal daerah rumah adat beserta keunikannya. Ternyata rumah adat itu unik-unik anak-anak ya. Bentuknya berbeda-beda ya, dan mempunyai arti dan ciri khas tersendiri. Lalu yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara melestarikan pakaian adat Nusantara. Nah, pakaian adat Nusantara itu juga berbeda-beda anak-anak ya, dan sungguh indah. Yang keempat, siswa dapat menemukan informasi tentang pakaian adat dari Minangkabau beserta keunikannya. Itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, sebelum dimulai belajar atau ke slide selanjutnya, anak-anak siapkan dulu alat tulisnya. Ya, siapkan pulpen atau pensil serta buku tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting yang ada terdapat di dalam pembelajaran kali ini. Ya, jika ada yang penting, tulis. Ya, baik. Ya, kita masih di subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Ya, ternyata di pembelajaran 3 ini kita akan mempelajari tentang rumah adat yang ada di Nusantara anak-anak. Apakah daerahmu ada juga rumah adat? Ya, pasti ada. Setiap daerah pasti mempunyai rumah adat masing-masing. Ya. Nah, kalian lihat ini anak-anak, sebelum kita masuk ke rumah adat dan pakaian adat, gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar peta Indonesia. Kalian sudah pernah mendapat tugas membuat peta Indonesia? Ya, pasti sudah ya, sudah tahu semua. Manakah Pulau Sumatera, anak-anak? Iya, itu Pulau Sumatera. Lalu manakah Pulau Jawa? Iya, anak-anak betul. Lalu manakah Pulau Kalimantan? Nah, betul. Lalu manakah pulau atau provinsi Sulawesi? Iya, betul. Lalu di manakah Pulau Bali dan juga Pulau
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelah mana? Ya, kurang lebih di situ. Lalu di manakah Papua? Nah, anak-anak, Papua di mana? Ya, letaknya di ujung pulau. Itu adalah nama-nama pulau-pulau yang besar yang ada di Indonesia. Nah, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Walaupun sebenarnya pulau-pulau ini banyak banget anak-anak ya. Yang kecil-kecil dari Sabang. Sabang itu di sini anak-anak ya. Di ujung pulau Sumatera dari Sabang sampai Merauke. Seperti ada lagunya anak-anak ya. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu lagunya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ayo membaca. Di sini ada judul Rumah Adat Suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini, Wairebo menjadi tujuan wisata. Nah, jika ada rumah adat menjadi tujuan wisata, berarti rumah adat ini harus dilestarikan anak-anak. Karena banyak wisatawan dari dalam negeri ataupun luar negeri yang datang berkunjung. Kita lanjutkan. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu diantaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Mbaruniang. Rumah gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Wow, tinggi banget anak-anak. Berbentuk kerucut, tinggi sampai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan tanpa paku sama sekali. Atapnya dari kayu atau bambu anak-anak ya. Lalu untuk menempelkannya diikat dengan rotan. Tidak menggunakan paku ataupun baut ya. Karena ini adalah rumah adat, rumah zaman dahulu ya. Anak-anak. Mbaruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Mbaruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. Tingkat pertama atau lantai pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga, anak, ya, ayah, ibu, dan juga kakek nenek barangkali atau paman dan bibi itu tinggal di lutur. Tingkat yang kedua berupa loteng dan disebut lobok, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Lalu tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat disebut lemparai. Disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Ya, ternyata komplit juga Nana ya. Sudah menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan ataupun cuaca kurang bagus, maka tingkat keempat ini sudah menyimpan bahan makanan. Tingkat kelima disebut hekang kode, adalah tempat sesajian atau persembahan kepada leluhur. Ya, Nana, tingkat kelima ini bagi mereka yang masih menganut animisme dan dinamisme ya, yaitu persembahan kepada leluhur. Ya, anak-anak lihat sini, kita di sini ada rumah adat Gendang. Bagaimanakah bentuk rumah adat Gendang? Bagaimana atapnya? Lalu terbuat dari apa? Nah, ini rumah adat Gendang anak-anak yang tadi terdapat di cover pertama ya, yang tingginya mencapai 15 meter, yang berbentuk kerucut, ternyata rumah adat Gendang. Nah,
yang sebelah kiri dari atas, yang ini adalah dari bawah. Itu lihat ada orang sedang berjalan, anak-anak ya, sedang berjalan. Ternyata tinggi juga ya rumah adat Kendang ini. Ya, baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, anak-anak lihat ada rumah adat daerah mana lagi ini? Ya, ini adalah rumah adat Baileo. Ya, Baileo yang berasal dari Provinsi Maluku. Apakah keunikan dari rumah adat Baileo ini? Ya, keunikannya itu berbentuk panggung. Kenapa berbentuk panggung? Karena letaknya yang tinggi dari tanah. Ya, ada kayu-kayu yang menopang bangunan ini ya, berbentuk panggung itu tinggi. Jadi lantainya tidak langsung menyentuh ke tanah. Tiang-tiangnya berasal dari pohon kelapa. Kenapa dipilih dari pohon kelapa? Karena pohon kelapa itu kuat, ya, kuat dan tahan rayap. Bagian dinding dan atapnya terbuat dari gaba-gaba atau tangkai rumbia. Itulah rumah adat Baileo beserta keunikannya yang berasal dari Provinsi Maluku. Selanjutnya rumah adat apa ini anak-anak? Ya, kalian lihat? Ya, ini adalah rumah adat Tambi. Rumah adat Tambi ini berasal dari Sulawesi Tengah. Keunikannya adalah memiliki atap prisma yang tiangnya menggunakan penyangga pendek kurang dari 1 meter yang berfungsi sebagai pelindung dari binatang buas. Nah, kenapa anak-anak rumah zaman dahulu berbentuk panggung? Karena rumahnya masih banyak di tepi hutan, di tengah hutan, masih banyak binatang buasnya, sehingga agar aman rumahnya itu dibuat tinggi. Ya, tidak seperti sekarang ya. Aman ya kalau tidak banyak binatang buas. Atap dan dinding rumah ini menjadi satu. Yang di depan rumahnya terdapat kepala kerbau. Atap dan dindingnya langsung anak-anak. Ya, langsung. Dan biasanya di depan rumah ini punya tradisi anak-anak di Sulawesi ini ada kepala kerbau di depan rumah adat tersebut. Selanjutnya ada rumah adat apa lagi anak-anak? Ya, rumah adatnya ini bentuknya seperti apa ya? Seperti mangkok terbalik ya. Seperti mangkok terbalik dan seperti tidak ada jendela dan ventilasinya. Inilah fungsinya. Mungkin di daerah situ udaranya dingin, anak-anak, sehingga tidak dibuatkan jendela atau ventilasi udara agar terasa hangat. Berasal dari manakah rumah adat ini? Kita lihat, rumah adat ini disebut rumah adat Honai yang berasal dari Provinsi Papua. Keunikannya adalah dengan dinding yang bundar dan atap yang melengkung seperti setengah bola. Bundar, melengkung seperti setengah bola. Jika dilihat dari jauh, bentuknya itu menyerupai jamur. Ya, dari jauh atau dari atas seperti jamur. Itu adalah rumah adat Honai yang berasal dari Papua. Selanjutnya rumah adat apa lagi anak-anak? Nah, kalian pernah belajar ini rumah adat ini anak-anak di semester 1 ya. Ini ada suku Toraja. Rumah adat Tongkonan berasal dari Sulawesi Selatan. Apakah keunikannya? Ya, rumah adat dibuat menyerupai perahu. Di depannya terdapat tanduk harimau. Nah, ada juga tanduk harimau anak-anak depan rumahnya. Dan arah rumah ini dibuat selalu menghadap ke utara yang dihubungkan dengan Puang Matua. Puang Matua ini menurut kepercayaan orang-orang sekitar itu adalah sang pencipta. Itulah anak-anak rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Lalu kita lihat, nah masih ada rumah adat lagi anak-anak.
Rumah adatnya masih berbentuk panggung ya anak-anak, masih tinggi. Di bawahnya kosong itu ya. Dari manakah rumah adat ini? Ya, rumah adat ini disebut rumah adat Lamin yang berasal dari Kalimantan Timur. Keunikan dari rumah adat Lamin ini adalah rumah suku Dayak yang berbentuk panggung yang panjang dan sambung menyambung. Jadi sambung menyambung jika ada keluarga yang baru menikah, ya, lalu rumah adat ini disambung lagi ke belakang, disambung seterus hingga panjang, ya, dan banyak keluarganya. Jika ada keluarga yang ingin tinggal di situ, maka akan dibangunkan unit rumah tersebut, akan disambung. Tetapi jika keluarga tersebut tidak tinggal lagi di situ, maka rumah yang sambung itu langsung dibongkar. Ya, langsung dibongkar karena tradisi atau kebiasaan suku Dayak. Itulah rumah adat Lamin dari Provinsi Kalimantan Timur. Nah, keragaman rumah adat di Indonesia. Di sini ada rumah adat Jambi, dinamakan rumah adat rumah adat Panggung. Dari Jambi, rumah adat Panggung. Lalu ada rumah adat Bengkulu yang dinamakan rumah rakyat. Rumah adat Bali dinamakan Gapura Candi Bentar. Lalu rumah adat Kalimantan Selatan dinamakan rumah adat Bubungan Tinggi. Nah, bagus-bagus anak-anak ya, rumah adat yang ada di negeri kita ini ternyata sungguh unik dan sungguh kaya akan arsitek ya dan keindahannya. Lalu ada rumah adat daerah khusus ibu kota Jakarta, yaitu rumah kebaya. Lalu ada rumah adat Kasepuhan Cirebon yang ada di Jawa Barat, ini anak-anak, Kasepuhan Cirebon ya. Lalu ada rumah adat Jawa Tengah dinamakan rumah Joglo. Lalu ada rumah adat provinsi manakah ini yang tadi bentuknya seperti jamur ya, setengah lingkaran? Masih ingat anak-anak? Ya, rumah adat Honai yang berasal dari, ya betul, dari Papua. Ya. Baik. Ya, kita lanjut ke evaluasi pembelajaran 3. Siapkan anak-anak untuk menulis atau menjawab semua pertanyaan yang ada di evaluasi pembelajaran 3 ini. Yang pertama, apakah rumah adat itu? Ya, rumah adat itu pengertiannya apa, anak-anak? Yang kedua, disebut apakah nama rumah adat suku Manggarai dan berasal dari provinsi mana? Ya, rumah adat Manggarai ini dari provinsi mana? Lalu yang ketiga, bagaimanakah bentuk dari rumah adat Honai? Ya, bentuknya bagaimana, keunikannya, dan berasal dari provinsi mana? Yang keempat, rumah adat yang atapnya berbentuk prisma, lalu atap dan dindingnya menjadi satu, adalah rumah adat apa? Yang berasal dari provinsi mana? Ya, anak-anak, itu pertanyaan nomor 4. Nomor 5, tuliskan rumah adat yang berasal dari Jawa Barat. Apakah nama rumah adat berasal dari Jawa Barat? Anak-anak, itu adalah evaluasi pembelajaran 3. Jangan lupa ditulis ya jawabannya, atau dijawab di buku tulis atau di buku tulis tematik. Baik, jika sudah selesai, kita lanjut ke pembelajaran 4. Ya, pembelajaran 4 masih di subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Ya,
Tadi kita mempelajari tentang rumah adat. Adakah keragaman budaya lain di Indonesia, anak-anak? Ternyata masih ada. Di Indonesia masih ada keragaman pakaian adat. Ya, pakaian adat. Pakaian adat zaman dahulu sampai dengan sekarang itu masih tetap dilestarikan agar tidak punah. Ya, pakaian adatnya bagaimana? Kita lihat ragam pakaian adat. Apakah pengertian pakaian adat? Ya, pakaian adat adalah pakaian yang digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu. Pakaian adat tiap daerah berbeda-beda. Beberapa pakaian adat memiliki nama. Misalnya pakaian adat dari Makassar, Sulawesi Selatan bernama baju bodo seperti yang ada di gambar ini, anak-anak. Ya. Lalu bagaimana melestarikan pakaian adat ini agar tidak punah? Ya, agar tidak diakui oleh daerah lain atau negara lain. Yang pertama, kita harus bangga menggunakan pakaian adat. Misalnya yang anak-anak perempuan menggunakan baju kebaya pada sangat peringatan Hari Kartini 21 April nanti ya. Kita harus bangga ya anak-anak memakai baju kebaya. Jangan malu ya. Kita bangga. Oh, ini adalah pakaian adat Nusantara kita. Ya. Yang kedua, mengenakan seragam batik di sekolah pada hari tertentu. Misalkan kalian pakai batik biasa hari apa? Rabu ya. Kalau biasa pakai batik hari Rabu, ya itu harus dipakai agar kalian mengenal, oh ini adalah pakaian batik asli daerah kami. Mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin, ya. Peragaan atau juga perlombaan pakaian adat. Yang keempat, menghargai pakaian adat dari daerah lain, dari provinsi lain kita harus hargai karena motif, coraknya dan bentuknya yang berbeda. Yang terakhir, upaya pelestarian adalah mempromosikan, mengenalkan keindahan pakaian adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu, sesuai kemampuan yang kamu bisa. Ya, baik, selanjutnya ayo membaca ragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya anak-anak ada pakaian raja. Pakaian raja itu biasanya mewah, banyak pernak-perniknya ya anak-anak ya. Lalu biasanya memakai topi kerajaan atau topi kebesaran. Lalu ada pakaian kepala suku. Kepala suku juga biasa berbeda pakaian adat dengan masyarakat lainnya. Atau ada pakaian bangsawan. Ya, bangsawan adalah orang ternama. Ya, biasanya berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Lalu di daerahmu, adakah pakaian adat? Ya. Lalu apakah nama pakaian adat di daerahmu? Ya, mungkin setiap daerah berbeda-beda tergantung asal provinsi dan pulaunya. Nah, ini adalah tabel beberapa pakaian adat di Indonesia, Nana ya. Ada pakaian adat yang berasal dari Aceh, Ele Balang, Sumatera Utara, Ulos, Sumatera Barat, Bodo Kanduang, Limpape, Rumah Nan Gadang. Ada yang dari Riau, yaitu pakaian tradisi Melayu. Ada yang dari Kepulauan Riau, Teluk Belanga. Sumatera Selatan, Aisan Gede. Lalu dari daerah Bangka Belitung, ada pakaian adat Paksian.
Lalu dari daerah Banten ada pakaian adat baju pangsi. Itu pakaian adat beberapa daerah. Lalu selanjutnya ada Jawa Barat. Nah, itu pakaian adatnya adalah kebaya. Jawa Tengah juga kebaya, hanya saja kebayanya agak berbeda ya cara pemakaiannya. Lalu di Yogyakarta ada kebaya kesatrian. Ya, mirip seperti seorang satria perang. Lalu Jawa Timur pakaian adat pesaan. Lalu Kalimantan Barat ada penggantian Bagajah, Gamuling, Baular Lulut. Lalu di Maluku ada baju celek. Maluku Utara ada pakaian adat Manteren Lamo. Sulawesi Selatan Kulafi Donggala. Sulawesi Tengah ada baju Ngangembe. Lalu ada Sulawesi Selatan ada baju Bodo yang tadi diterangkan di awal anak-anak ya. Nah, itu adalah beberapa pakaian adat yang ada di daerah atau di provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat pakaian adat mana lagi anak-anak? Ya, kita lihat ya bentuknya bagaimana gambarnya. Nah, ini anak-anak. Pakaian adat daerah manakah ini? Bisa jawab, tebak? Jawabannya adalah pakaian adat dari Bali. Yang kedua, pakaian adat dari mana ini anak-anak? Lihat, ada topinya seperti maling kundang, lalu membawa golok atau keris. Dari mana anak-anak? Ya, Sulawesi Selatan. Lalu yang ketiga, nah ini kalian pasti tahu. Ya, ini seperti suku Dayak ya. Dari mana pakaian adat ini anak-anak? Dari Kalimantan Barat, betul. Yang keempat, nah bagus ini anak-anak ya pernak-perniknya. Lalu di belakangnya ada rumah panggung, rumah adat panggung. Berasal dari Jambi. Nah, yang terakhir, rumah adat mana ini? Rumah adat. Pakaian adat mana ini anak-anak? Ya, pakaian adat dari daerah Jawa Barat. Pakaian Sunda. Ya, itu adalah beberapa contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Ayo membaca. Di sini kita akan membaca tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpape, rumah nan gadang. Ya, seperti ada kata rumah gadang. Pakaian adat limpape, rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpape, rumah nan gadang. Ya, apakah saja keunikannya anak-anak dari pakaian adat limpape, rumah nan gadang ini? Ya, kita lihat. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing yang biasa disebut gonjong, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut pingkuluak. Namun, para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang, yaitu adalah pakaian adat rumah nan gadang, limpape rumah nan gadang. Lalu ada lagi anak-anak pakaian selanjutnya, yaitu baju adat yang disebut baju Batabue. Batabue ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas sangat beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsie. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun ataupun kain songket. Wanita Minang
juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Ya, selendang atau salempang. Nah, sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan atau aksesoris. Perhiasan yang dikenalkan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang. Kalung biasa disebut dukuah. Itu adalah bahasa dari Minangkabaonya anak-anak ya. Galang, dukuah. Bagaimanakah bentuk atau pakaian dari pakaian adat ini anak-anak? Ya, kita lihat. Nah, ini pakaian adatnya anak-anak yang perempuan berbentuk runcing kanan kirinya. Bisa juga menyerupai tanduk kerbau atau juga menyerupai rumah gadang. Ya, yang perempuan ini anak-anak. Itu adalah pakaian adatnya dari suku Minangkabau. Baik anak, kita lanjut ke evaluasi pembelajaran 4. Ada pertanyaan? Siapkan alat tulisnya, ya, pulpen atau buku tulis tematiknya. Yang pertama, pakaian adat adalah titik-titik. Pakaian adat adalah apa? Kalian jelaskan ya. Yang kedua, tuliskan upaya pelestarian pakaian adat daerah kalian agar tidak punah, agar tidak hilang, agar tidak diakui oleh orang lain. Bagaimana cara melestarikannya? Minimalnya 2. Kalian tulis 2 atau 3. Ya, bagaimana cara melestarikannya? Yang ketiga, tuliskan 3 nama pakaian adat beserta asal daerahnya. Kalian tulis pakaian adatnya apa, lalu berasal dari daerah mana. Yang keempat, apakah keunikan dari pakaian adat asal Jawa Barat? Asal Jawa Barat ini pakaian adatnya uniknya apa anak-anak? Ya, dari topinya, dari baju kebayanya bagaimana, lalu bagian bawahnya sarung atau kebaya dari kain apa. Silakan kalian tulis keunikannya. Lalu yang terakhir, tuliskan 2 pakaian adat dari Minangkabau. Silakan anak-anak apa saja. Berikut aksesorisnya anak-anak, perhiasannya. Biasa rumah pakaian adat ini biasanya apa aksesorisnya atau perhiasannya. Itulah anak-anak evaluasi pembelajaran 4 yang ada 5 soal yang harus kalian jawab. Kalian tulis dan nanti jawaban kalian yang ditulis di buku tulis akan dikumpulkan ke bapak atau ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Baik anak-anak, pembelajaran tema 7 pembelajaran yang ketiga dan keempat ini telah selesai. Maka kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.